Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fiana Zairah. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi tentang karya ilmiah yang sudah saya buat. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan tentang karya ilmiah yang telah saya buat. Baiklah, pada bagian abstrak berisi program studi Tata Boga mempelajari tentang teknik penyajian makanan dengan memperhatikan kualitas, rasa, estetika, dan kebutuhan gizi. Tidak hanya tentang pengolahan makanan saja, pada Tata Boga juga mempelajari tentang pengolahan minuman dan cara untuk menghidangkannya. Tahun 2020 juga merupakan tahun terberat bagi semua orang dari berbagai kalangan. Pasalnya, pada tahun ini masuklah suatu wabah yang dinamakan COVID-19, di mana wabah ini menjadi penyakit berbahaya yang dapat menularkan kepada orang lain. Coronavirus merupakan kelompok virus yang menyebabkan penyakit kepada hewan dan manusia. Beberapa jenis dari coronavirus ini diketahui dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan manusia, mulai dari batuk pilek hingga dapat menyebabkan kematian. Sejak masuknya coronavirus ke Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus drainase atau COVID-19. Poin kedua yaitu proses belajar dari rumah melaksanakan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Poin ketiga yaitu aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat bervariasi sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing siswa. WHO tahun 2020 merekomendasikan bahwa menjaga jarak dapat mencegah penularan COVID-19. Yaitu dapat mengurangi timbulnya kerumunan seperti melakukan pembelajaran di sekolah atau pembelajaran tatap muka. Sayangnya pada daerah-daerah pelosok yang tidak mempunyai akses internet, baik pelaksanaan pembelajaran daring menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Dalam mensiasati kondisi seperti ini, siswa diharuskan untuk mencari jaringan seperti kebukitan atau wilayah kecamatan untuk mendapatkan jangkauan internet. Pada jurusan Tata Boga tentunya banyak melakukan pembelajaran praktek, di mana pembelajaran praktek dilakukan di sekolah secara tatap muka dan dibimbing oleh guru mata pelajaran tersebut. Namun karena situasi saat sekarang ini, proses pembelajaran praktek terpaksa harus dialihkan kepada pembelajaran online. Sebenarnya konsep pada praktek online maupun offline tidak jauh berbeda. Hanya saja materi yang didapat dan penggunaan alat serta bahan yang digunakan jauh berbeda. Di mana saat pembelajaran offline bisa dilakukan bersama dengan teman
dan diajarkan oleh guru mata pelajaran tersebut. Tapi pada saat pembelajaran online, kita hanya melakukan praktek sendiri di rumah masing-masing. Sementara itu, permasalahan juga dirasakan oleh guru. Seperti sulitnya guru mengawasi siswa, memberikan materi pembelajaran, dan juga permasalahan pada jaringan, serta kartu paket internet untuk digunakan oleh siswa maupun guru. Mahalnya paket internet menjadi permasalahan akibat pembelajaran online ini. Namun, saat sekarang ini, pemerintah membantu siswa maupun guru untuk mendapatkan kuota internet gratis. Baiklah, selanjutnya saya masuk pada bab 2, yaitu kerangka teori. Kerangka teori. Poin pertama yaitu tentang coronavirus dan COVID-19. Coronavirus merupakan kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, dan yang paling berbahaya dapat menyebabkan kematian. Poin kedua yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut didapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh pembelajaran online terhadap proses pembelajaran siswa tata boga. Dan yang kedua, apa saja permasalahan yang timbul akibat dilakukannya proses pembelajaran online terhadap siswa jurusan tata boga. Poin ketiga yaitu batasan masalah. Untuk dapat memfokuskan penelitian ini, perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan saya bahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini hanya berfokus terhadap bagaimana pengaruh pembelajaran online terhadap proses pembelajaran siswa jurusan tata boga kelas 10. Poin keempat yaitu tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja pengaruh pembelajaran online terhadap proses pembelajaran siswa jurusan tata boga. Dan yang kedua, untuk mengetahui apa saja permasalahan yang timbul akibat diberlakukannya proses pembelajaran online terhadap siswa jurusan tata boga. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi sekolah. Memberikan masukan pada sekolah tentang hal yang berkaitan dengan model pembelajaran yang efektif dan efisien digunakan pada masa pembelajaran online. Dan kedua, bagi siswa. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai wadah siswa agar dapat mengungkapkan keadaannya saat melakukan pembelajaran online. Dan yang terakhir, bagi saya sendiri, penelitian ini dapat saya jadikan pedoman bagi saya. Manfaat penelitian bagi saya sendiri yaitu dapat saya jadikan sebagai pedoman agar dapat menjadi contoh sebagai saya menjadi seorang guru nantinya dalam menggunakan model-model belajar yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Poin kedua yaitu jurusan tata boga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata boga merupakan teknik meramu, mengolah, dan menyediakan serta menghidangkan makanan dan minuman. Poin selanjutnya yaitu pembelajaran online. Pembelajaran online ini telah dimulai sekitar tahun 1970-an. Merupakan hasil dari suatu pembelajaran yang disampaikan secara elektronik menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Biasanya sering diakses melalui jaringan. Pada pembelajaran tata boga, materi praktek tentunya sangat penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Pembelajaran praktek merupakan proses belajar
untuk menambah dan meningkatkan keterampilan serta skill peserta didik dengan menggunakan berbagai macam metode yang ada. Mata pelajaran praktek sangatlah dibutuhkan terutama pada mata pelajaran tata boga, karena pada tata boga prakteklah materi. Baiklah, selanjutnya saya masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Poin pertama, jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang dirumuskan sebelumnya, maka metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada di lapangan dengan apa adanya, tanpa memberikan treatment atau perlakuan terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya saya masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Poin pertama, jenis penelitian. Berdasarkan poin kedua, yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini, subjek adalah seluruh siswa jurusan Tata Boga kelas 10. Waktu penelitian. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah kurang lebih 3 bulan. Dan objek dari penelitian ini adalah SMK Negeri 1 Sijunjung. Poin selanjutnya adalah teknik analisis data. Penulis memakai data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan seluruh informasi dari hasil wawancara mengenai masalah yang dihadapi siswa jurusan Tata Boga dalam pembelajaran online oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Sijunjung. Dan poin yang terakhir yaitu teknik penjaminan keabsahan data. Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan yaitu teknik triangulasi. Jika kedua teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang penulis buat ini benar. Poin ketiga adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian kualitatif yang utama adalah saya sendiri, peneliti atau saya sendiri, akan menggunakan instrumen wawancara yang sudah saya siapkan sebelumnya dan nanti akan saya ajukan kepada responden. Poin keempat yaitu sumber data. Dari penelitian ini, kasus yang akan saya teliti adalah masalah yang dihadapi oleh siswa jurusan Tata Boga dalam pembelajaran online pada SMK Negeri 1. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa situasi sosial yang akan peneliti teliti adalah perbedaan melakukan pembelajaran online dengan melakukan pembelajaran offline. Sedangkan subjek penelitian yang akan dijadikan sumber data adalah siswa-siswi kelas 10 jurusan Tata Boga. Poin kelima yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Kelebihan dari pembelajaran online yang pertama, para siswa bisa mengikuti pembelajaran kapanpun dan dimanapun ia mau, tergantung koneksi internet dengan baik. Yang kedua, menghemat biaya transportasi untuk melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah. Dan yang terakhir, materi pembelajaran bisa dipilih sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh siswa. Kekurangan pembelajaran online. Yang pertama, sangat tergantung pada kecepatan internet. Yang kedua, sangat tergantung terhadap sikap kedisiplinan siswa. Jika kurang disiplin, maka akan tertinggal pembelajaran.
Dan yang terakhir, dalam interaksi sosial menjadi sulit karena terbiasa sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.